sepanjang sore ini segera menemani Anda. Palembang sore ini. Palembang sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita akan beralih di program berikutnya dalam rangkaian Palembang sore ini ya, yang mana untuk sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang bersama tamu kita sore hari ini pendengar ya. Dan tentunya untuk Anda semuanya di sore hari ini kita akan berbicara nih ya mengenai kenali kualitas laporan keuangan bersama narasumber kita ada Mas Rizky Noprianto. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam Mas Abah, selamat sore juga dan salam untuk semua pendengar RRI Pro 1 semuanya. Oke lah Mas Rizky, sebelum kita mulai nih, kira-kira aktivitasnya hari-hari ini apa nih? Hari-hari biasa kerja di kantor, Kerja di kantor. masuk jam 7.30, pulang jam 5, kadang lewat. Oke lah, baik pendengar, biar lebih kenal dengan tamu kita di sore hari ini ya. Ini dari kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dan juga dari Badan Pemeriksaan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya untuk sore hari ini kita di dialog Palembang sore ini ya, yaitu seperti yang sudah disebutkan tadi, kenali kualitas laporan keuangan. Baiklah, ini Mas Rizky ini sebagai Kepala Seksi Analisa, Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan di bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan di Kanwil DJPB ya. Kalau boleh tahu di JPB ini apa nih? Mas, memang kadang kalau kita bilang di seluruh keluarganya Kementerian Keuangan, kayaknya memang DJPB itu lumayan tidak terlalu dikenal kayaknya. Jadi memang orang lebih kenal sama DJP gitu ya, gitu DJPC ya. Oke, gitu ya. oke. Nah, jadi kalau kami sih dari perbendaharaan itu lebih ke kayak bendaharanya negara lah gitu kurang lebih. Jadi kami yang terkait dengan pelaksanaan APBN sampai dengan nanti pertanggungjawabannya termasuk salah satunya penyusunan laporan keuangan ini, seperti itu Mas. Oke, laporan keuangan ini memang meliputi Sumatera Selatan saja atau dari kantor ini ada laporan-laporan kemana gitu? Betul. Jadi kalau untuk yang kami susun itu memang untuk lingkup Provinsi Sumatera Selatan. Jadi satu Provinsi Sumatera Selatan. Jadi nantinya laporan-laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing kanwil DJPB se-Indonesia ini itu nanti akan disatukan di pusat untuk membentuk laporan keuangan pemerintah pusat atau yang dikenal dengan LKPP. LKPP, oke. DJPB sendiri memang khusus untuk mengurusi soal ini? Oh tidak, jadi kalau itu salah satu bagian saja. Oh salah jadi, satu bagian, oke. Sebenarnya kalau kita bilang core function kita lumayan banyak sih, mulai dari yang tadi utamanya sih terkait dengan pelaksanaan anggaran itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kayak satuan-satuan kerja yang pembayaran gaji misalnya, itu lewat salah satu vertikal kami juga di KPPN lagi namanya. Jadi itu juga fungsi kami, jadi salah satunya lagi pelaporan keuangan ini. Bahkan kami juga punya beberapa special mission juga loh, mungkin yang sempat beberapa kali dibahas di RRI juga terkait UMKM salah satunya. Ini sebenarnya kalaupun memang ini apa namanya, memang masyarakat memang harus tahu ya, Mas Rizky ya. Oh iya harus banget, masyarakat harus peduli sebenarnya. Harus peduli ya, karena kadang-kadang gini loh, permasalahan seperti ini karena ya bisa dibilang sebagai masyarakat umum kan lumayan puyeng ya pikirnya. Tapi mau tidak mau memang harus tahu dari di masyarakat sendiri ya. Betul. Nah, kalau untuk cara mengetahui agar masyarakat bisa paham mengenai hal ini gimana nih, Mas Rizky? Jadi sebenarnya kalau kita bilang, saya sendiri sebenarnya ngurusin akuntansi, tapi latar belakang pendidikan saya bukan sarjana akuntansi sebenarnya. Oh gitu. Jadi untuk laporan keuangannya juga sebenarnya. Oke. Kalau kita bilang butuh latar belakang, benar butuh juga. Cuma kalau kita bilang untuk menafsirkan laporan keuangan, mungkin kita bisa dengan
membaca. Jadi kalau kita bilang laporan keuangan pemerintah pusat itu kalau kita lihat tuh tebel banget, itu hampir 400-an halaman lah kurang lebih gitu ya. Cuma memang masyarakat kita minta untuk andai kata ada hal-hal yang ingin dibutuhkan atau ingin dicari itu bisa di dalam laporan keuangan tersebut. Jadi kita agak berharap supaya sebenarnya kalau kita bilang bahasa di dalam laporan keuangan itu sebenarnya cukup simpel gitu kan. Cuma memang karena sifatnya laporan keuangan pemerintah pusat, jadi mungkin tingkatnya secara nasional gitu ya, makro. Jadi mungkin akan ada detail-detail di dalamnya mungkin yang harus dibaca lebih lanjut oleh masyarakat. Dan itu yang mungkin akan membutuhkan kesabaran gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membaca laporan keuangan pemerintah yang tebal gitu, ini maksudnya apa gitu kan. Jadi memang biasanya di laporan keuangan pemerintah itulah semua yang ingin kita tahu tuh ada di situ, karena itu adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah gitu. Oke, berarti ini ada update selalu update atau bagaimana? Jadi kalau laporan LKPP itu dia sifatnya tahunan. Jadi setiap tahun yang ibaratnya yang besarnya lah kita susun gitu ya. Cuma kalau untuk laporan keuangan pemerintah sendiri itu sebenarnya kita susun secara triwulanan. Jadi kalau misalkan ada yang butuh untuk per triwulan itu ada update gitu kan. Cuma yang memang kita sampaikan dan kita mintakan opini ke BPK untuk mendapatkan seberapa kualitasnya sih laporan keuangan pemerintah itu memang untuk yang sifatnya tahunan seperti itu. Oke, berarti memang ada DJPB, benar ya? Betul. Agak susah mengusahanya. Padahal sebenarnya ini apa namanya simpel ya. Cuman karena jarang didengar tadi ya Mas Rizky ya. Betul, jadi betul, DJPB ini saya pernah lihat kantornya di seputaran Di belakang Ceritas. di situ. Oke, mungkin pernah terlihat. Kalau ya. yang di Kambang Iwa itu pajak itu. Beda itu ya. Beda lagi. Oke. Tapi kalau DJPB sendiri memang ada hubungan dengan BPK juga ya? Tidak. Jadi kami dua instansi yang berbeda. Oke. Jadi memang karena ujung-ujungnya laporan keuangan itu akan diserahkan ke BPK untuk diaudit gitu ya. Jadi memang secara hubungan kami adalah ya hubungan antara satuan kerja pemerintah yang dimana kami menyusun laporan dan BPK yang memeriksa lah ibaratnya seperti itu. Oh gitu. Jadi BPK memang khusus untuk memeriksa. Betul. Kalau Kami yang menyusun. ya gitu. Oh, berarti ada pembagian tugas tersendiri ya. Betul. Oke lah. Nah, Mas Rizky ini kan sebagai analisis ya, benar nggak sih? Betul. Analisis statistik juga penyusun laporan keuangan ini. Kalaupun memang mengerjakan hal yang seperti ini ya, ini kira-kira sempat ada kendala-kendala nggak sih? Kalau kita bilang kendala itu memang utamanya sih dari terkait data ya memang. Karena kan kalau kita bilang laporan keuangan pemerintah itu disusunnya itu berdasarkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah. Jadi kayak misalkan bayangkan aja misalkan kayak flyover di Simpang Polda misalkan gitu ya. Itu kan tidak terjadi secara otomatis dan terjadi secara sendirinya gitu kan. Ada satuan kerja yang membangun di bawah Kementerian PU gitu kan, PUPR gitu kan. Nah, artinya dalam pelaksanaan pembangunan tersebut kan mereka ada belanja, ada membayar honor, ada membeli alat-alat misalkan. Nah, jadi atas dasar transaksi-transaksi itulah kita susun menjadi sebuah laporan keuangan seperti itu. Jadi memang tergantung dari data-data yang inputan yang kita terima, itu juga nantinya akan menentukan kualitas laporan keuangan itu sendiri. Oke, jadi setiap kantor memang harus store laporan ke DJPB gitu ya? Setiap triwulan itu kita cek. Setiap triwulan. Baiklah, kita balik lagi ke belakang ya. Sebenarnya kenapa sih pemerintah nih perlu menyusun laporan keuangan ini, Mas Rizky? Ya. Jadi sebenarnya penyusunan laporan keuangan ini bagian dari suatu siklus gitu ya. Pemerintah itu kan merencanakan, kemudian mau bangun apa gitu kan. Kemudian dari rencana itu disusun menjadi sebuah APBN gitu kan. Kemudian APBN-nya sudah diketok palu, giliran dilaksanakan. Nah setelah dilaksanakan kan itu artinya harus dipertanggungjawabkan gitu. Karena pemerintah sebagai institusi publik gitu ya, dia harus transparan dan akuntabel gitu kan. Jadi kalau misalkan masyarakat mau tahu nih
tahun 2023 sendiri itu kita punya APBN kita tuh bukan merencanakan, sudah diketok itu pendapatan negara sekitar 2,2463 triliun dan belanjanya itu sekitar 3.000-an triliun lebih gitu kan. Oke. Jadi masa masyarakat nggak penasaran sih duit sebanyak itu dipakai buat apa gitu ya. Iya. Nah, jadi itulah adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Jadi masyarakat sebenarnya bisa tahu dengan melalui laporan keuangan, dan laporan keuangan ini memang kita susun dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum seperti itu untuk pemerintah. Oke. Berarti kalau dari sini sendiri ya, Mas Rizky memang melakukannya secara tim ya. Betul. Oke. Mas Rizky sendiri kerjanya di lapangan atau memang di belakang meja atau sama-sama? Jadi kalau kami itu timnya namanya bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan gitu ya. Jadi di dalam tim PAPK ini kita ada 3 bagian. Yang pertama adalah untuk pembinaan akuntansi pemerintah pusat. Ini artinya satuan-satuan kerja kayak Polda misalkan gitu kan. Kayak LRRI juga termasuk satuan kerja pemerintah pusat juga. Kemudian yang kedua adalah pembinaan pemerintah daerah. Karena laporan keuangan pemerintah daerah itu juga menjadi bagian, walaupun tidak bagian langsung dari LKPP, tapi dia menyusun laporan tersendiri namanya LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah. Nah yang ketiga itu bagian saya gitu, jadi yang analisis, statistik, dan penyusunan laporan keuangannya. Jadi sebenarnya kami kayak mendapatkan data baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kita satukan menjadi satu. Jadi kalau kita bilang di lapangan ya kecuali pas ada pembinaan gitu ya, kalau enggak kita di kantor aja. Oke, berarti memang sesuai dengan apa ya, kalau dibilang SOP ya? Iya. Kalau kita bilang akuntan itu SOP banget lah. SOP banget. Oke, Mas Rizky, kalau dari laporan-laporan keuangan ini ya, ini kan ada dari beberapa instansi juga ya. Betul. Apakah memang per instansi itu ada laporan keuangannya masing-masing yang kemudian harus disetor ke DJPB, atau justru dari DJPB ini mengiringnya untuk bisa membuat laporan kemudian bisa dipertanggungjawabkan nantinya? Oke. Jadi kalau kita itu bilangnya satuan kerja itu apa? Ada unitnya, unit akuntansi gitu ya. Jadi kalau yang terkecil itu unit akuntansi satuan kerja itu sendiri itu ya, kuasa penggunaan anggaran namanya gitu ya. Kemudian dia ada tingkat wilayahnya. Nah, jadi kita tuh kalau di Sumsel ini ada sekitar 580-an satuan kerja, dan kita punya sekitar 34 tingkat wilayah. Nah, jadi yang akan menyampaikan ke kami itu di tingkat wilayahnya. Jadi tingkat wilayah ini akan ngumpulin nih di bawah-bawahnya gitu kan. Jadi masing-masing ada yang punya, katakanlah kayak contohnya Kanwil Kementerian Agama itu ada 76-an lagi di bawahnya gitu. Jadi kayak nanti mereka setor ke wilayah mereka, nanti kami kolek dari yang wilayahnya. Nah, jadi cuma memang kalau terkait pembinaannya itu kami bisa saja melakukan pembinaan ke semuanya sih. Jadi istilahnya tidak langsung, oh ini misalnya yang berserakan langsung kumpulin enggak ya? Nanti terlalu banyak, jadi bagi-bagi tugas juga sama yang tingkat koordinator wilayah. Iya, ya biasanya kan kadang-kadang gini ya, Mas Rizky ya, kalau kerumitan ya, kerumitan tugas-tugas seperti ini ya misalnya dari satu ini justru akhirnya laporannya jadi satu titik gitu kan. Betul. Tapi ini ternyata memang dibagi ya. Betul, dibagi. Nanti titik-titik ini yang justru ke DJPB sendiri. Betul. Gitu. Bahkan itu pun itu baru di tengah gitu ya. Jadi yang tingkat wilayah nanti ke DJPB, nanti tingkat wilayahnya juga setor ke tingkat kementeriannya. Jadi nanti naik ke atas juga. Jadi nanti di level kementerian di atas itu ketemu juga. Jadi nanti kita bisa melihat juga nih, oh nih bedanya di mana, ketemu selisihnya di mana, seperti itu. Jadi itu mungkin yang kita sebut dengan rekonsiliasi gitu. Jadi nanti kita cari nih, oh ini ada permasalahan di mana gitu. Karena kan sekali lagi laporan keuangan ini kan terkait data gitu ya. Jadinya memang kita harus memastikan bahwa data itu berkualitas dan akurat gitu. Jadi tidak ini ya istilahnya tuh setelah DJPB mengerjakan ini sudah dilaporkan,
udah gitu, Oh enggak enggak, ya. belum selesai itu. Jadi masih tetap harus Betul, dipantau gitu dipantau. ya. Nanti begitu naik ke atas, tiba-tiba di atas ketemu masalah, nanyanya ke kami juga Oh, gitu kan. gitu. Jadi Iya, iya, ada iya, masalah nih gitu kan di wilayah Sumsel misalkan, minta tolong untuk di follow up seperti itu. Selama ini gimana? Selama ini sih kalau dari sisi kita sih biasanya kita punya proses rekonsiliasi itu kita laksanakan tiap bulan. Jadi memang kita berusaha memastikan untuk kualitas data itu supaya tetap akurat dan tetap andal lah gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa setiap bulan itu proses rekonsiliasi ini dilaksanakan dengan baik antara satuan kerja sama tingkat wilayah juga. Jadi supaya nanti ketika itu jadi laporan keuangan sih kita berharapnya sudah minim masalah Minim gitu kan. masalah ya. Betul. Jadi kita yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir masalah-masalah yang timbul. Cuma kalau kita bilang kadang-kadang masih ada Iya, gitu ya. Jadi kayak misalkan masalah pencatatan kok ini muncul padahal ini muncul katakanlah kayak di satuan kerja misalkan tadi di Kemenak misalkan, tapi kok muncul pendapatan pajak misalkan gitu kan, artinya mungkin ada kemungkinan salah penggunaan akun seperti itu. Oke. Ini ada yang mau bertanya Oh nih, siap. pendengar kita nih. Sebentar ya. Halo. Selamat siang, halo. Iya, selamat sore Pak. Sore, sama siapa ini? Sama Pak Anton di Kebun Bunga. Oke, Pak Anton, silakan langsung ke Mas Rizky-nya. Ini topiknya menarik sekali mengenai kenali laporan keuangan yang berkualitas gitu kan. Nah ini kita sebagai UMKM gitu. Oke. Karena kan kita berjalan dengan independen atau sendirinya gitu kan. Tapi tetap kita tuh pengen ada struktur kayak dalam usaha yang kita lakukan itu untuk laporan keuangannya lebih khusus itu supaya rapinya seperti apa, yang benarnya gitu. Dan apakah dari Pak siapa kita narasumber ini? Rizky Pak. Pak Rizky. Dari Pak Rizky, apakah ini ada link untuk masyarakat yang ingin mengetahui supaya bentuk laporan keuangan yang berkualitas itu seperti apa, supaya ada edukasinya gitu Pak. Oke. Mungkin itu aja. Begitu aja. Terima kasih Pak Anton ya. Yuk sama-sama. Baik, Pak Anton di Kebun Bunga ini sepertinya sempat kita kulik tadi ya, sempat untuk mengetahui bagaimana masyarakat untuk mengetahuinya. Tapi mungkin ada sesuatu yang Mas Rizky tangkap tadi dari pertanyaan Pak Anton. Silakan Mas Rizky. Baik, jadi kalau terkait dengan UMKM ini sebenarnya salah satu special mission kami juga gitu. Jadi kami salah satu program kami juga adalah terkait dengan pembinaan dan pengembangan UMKM gitu ya. Cuma memang beberapa topik terkait dengan laporan keuangan UMKM itu memang sebenarnya kalau dari sisi kami itu kami tidak mengeluarkan aplikasi pencatatan keuangan untuk UMKM. Oke. Jadi namun secara umum bisa kami bilang bahwa andai kata UMKM ingin memulai laporan keuangan gitu ya, mulailah dari sesuatu yang simple gitu kan, kayak misalnya membedakan nih, ini adalah uang yang hasil usaha sama katakanlah dia punya penghasilan gaji misalkan gitu ya, pisahkan antara ini yang hasil dari usaha UMKM-nya, ini penghasilan dari yang lain, dan pisahkan juga ketika hasil UMKM tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari. Jadi paling enggak dari UMKM tersebut tahu dia bisa mengetahui gitu ya, hari ini belanja berapa, hasil jadinya berapa, labanya berapa, seperti itu kan. Jadi itu teknik akuntansi yang paling sederhana gitu ya. Jadi cuma kalau dari salah satu kegiatan pembinaan UMKM yang kami lakukan, andai kata memang ada UMKM yang berminat untuk menyusun laporan keuangan untuk UMKM, itu Bank Indonesia yang punya aplikasinya, namanya aplikasi SIAPIK. Jadi itu mungkin bisa kalau misalnya punya handphone bisa di googling itu aplikasi SIAPIK Bank Indonesia gitu. Jadi dari sana dia sudah menyediakan sebuah sistem akuntansi yang sebenarnya cukup sederhana dan lumayan bisa dipahamin. Cuma memang kalau memang mau belajar langsung memang agak susah. Jadi kami memang pernah beberapa kali mengadakan kegiatan kayak webinar, seminar-seminar untuk bagaimana proses pelatihan SIAPIK ini bekerja sama dengan Bank Indonesia yang perwakilan Sumsel gitu ya. Nah, jadi mungkin dalam waktu dekat juga kami masih belum tahu apakah akan ada jadwal lagi. Cuma memang biasanya memang kita kerjasamanya untuk yang ini terkait dengan SIAPIK ini dengan Bank Indonesia sih. Jadi namun memang kalau memang dipelajari sendiri menurut saya sih itu bisa. Jadi andai kata memang Pak Anton berminat,
bolehlah di googling itu si Apik itu. Si Jadi Apik dari Bank Indonesia. Bank Indonesia. Jadi itu memang sebenarnya juga kalau kita bilang aplikasi untuk pengakuntansian UMKM di luar sana sebenarnya cukup banyak juga sih yang tersedia dan secara gratis sebenarnya gitu ya. Jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Cuma tadi gunakannya sederhana dulu aja lah. Gitu, ibaratnya berapa belanja, berapa hasil, keluarnya. berapa selisihnya gitu kan. Jadi kita tahu kalau kita beli untuk bahan baku berapa, terjual berapa, itulah skornya, masuk berapa, keluar berapa, Oke. dapat berapa, seperti itu. Oke, jadi ini semacam pembukuan yang Pembukuan simpel. sederhana betul. Oke, mudah-mudahan Pak Anton bisa memahami ya. Sekali lagi informasi untuk Pak Anton, boleh googling si Apik dari Bank Indonesia ya. Oke, itu kalau boleh sebenarnya dari Pak Anton ini sebenarnya kalau dia bilang bahwa ada pembukuan tersendiri untuk UMKM ya, ini memang dari Mas Rizky sendiri sempat ada perencanaan bahwa salah satunya untuk pembinaan UMKM ini sendiri ya. Betul. Baik, mengenai pembukuan yang simpel ini. Nah, tadi Mas Rizky kadang-kadang gini loh ya. Mungkin untuk yang pusing ngitung-ngitung ya. Itu kan kalau dulu kita kendal ya, kalau zaman sekolah ada neraca ya namanya ya. Neraca ini ada pengeluaran ada. Betul. Pengeluaran sama pemasukan Iya, berapa iya. gitu. Nah, itu mungkin dasar dari penghitungan ini sendiri ya. Jadi sebenarnya sederhana lah ibaratnya akuntansi itu kita mencatat apa yang kita keluarkan, apa yang kita dapatkan seperti itu kan. Iya, Jadi iya. memang sebenarnya pengakuntansian itu sederhana. Cuma kalau kita bawa ke ranah pemerintah itu ya jadi kali banyak kan kalau kita misalnya punya warung gitu ya, mungkin kita belanja berapa, kita jual berapa, tiba-tiba ada yang ngutang gitu kan, kita jadi butuh mencatat nih utangnya berapa, terus kita punya piutang ke orang berapa gitu kan. Belum lagi nanti usaha kita nambah mobil nih, misalkan mobil itu asetnya warung, jadi nambah lagi. Jadi kadang kita bilang akuntansi itu ya kerumitannya tergantung tingkat usaha kita sendiri seperti itu. Oke. Dan memang ya ini semacam apa ya kalau boleh dibilang semacam momok sendiri ya untuk para audit. Betul. Konon katanya, konon katanya orang yang jadi audit itu nggak ada temen. Kalau kita bilang gak ada teman ya. Saya kalau dulu tuh orang banyak bilang kalau memang di film-film gitu Iya. sosok akuntan tuh kayak digambarin agak autis gitu kan, jadi kayak di luar Iya. punya ke dunia sendiri gitu ya, tapi ya sebenarnya sih enggak lah banyak. Enggak ya. Ya paling kan dia punya teman sesama auditor. Oh gitu ya. Jadi menangnya punya teman yang sefrekuensi ya istilahnya. Betul. Oke. Nah, untuk ini kan mengenai audit ini ya. Ini ada istilah bersifat unaudited maupun audited. Ini dilakukan kalau dari informasinya paling lama 6 bulan sudah disampaikan ke DPR baik yang bersifat unaudited maupun audited. Nah, kalau istilah-istilah seperti ini memang ada di sistem ini ya. Betul, ada. Jadi kalau kita bilang ini laporan keuangan pemerintah ya gitu. Artinya kan kalau kita bilang kita menyusun laporan keuangan itu adalah versi penyusun gitu ya. Jadi sebenarnya penyusun mau bilang A gitu kan. Tapi kan artinya kan ketika masyarakat bilang bahwa enak aja tuh pemerintah kok sembarangan nyusun. Kita mau nih ada yang meriksa gitu kan, apakah A itu bener A seperti itu kan. Nah, jadi maka itulah fungsi dari badan pemeriksa keuangan itu gitu ya. Jadi unaudited itu adalah posisi ketika laporan keuangan tersebut baru dihasilkan oleh pemerintah sehingga dia belum dilaksanakan pemeriksaan. Nah, jadi biasanya pemerintah itu punya deadline untuk menyampaikan laporan keuangan itu sekitar 2 bulan setelah tahun berakhir. Jadi artinya pemerintah itu punya waktu sekitar 2 bulan untuk merekap seluruh dari Indonesia gitu. Kemudian untuk diserahkan kepada BPK. Jadi nanti berjalan biasanya biasanya sekitar bulan Maret, April gitu, nanti itu proses audit oleh BPK dan itu nanti begitu sudah selesai ada opini tadi, jadi opini tadi yang wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian. Nah itu
biasanya di bulan-bulan keempat gitu. Nah, jadi target dari DPR pokoknya 6 bulan harus sampai ke DPR, baik yang unaudited sama yang audited. Karena kan hasil dari proses unaudited ke proses audited itu bisa jadi ada penyesuaian gitu kan. Karena tadi waktu 2 bulan mungkin ada yang belum selesai nih, yang dari wilayah mana itu belum setor misalkan gitu. Jadi masih bisa berubah sampai proses audit tadi. Ketika sampai ke DPR, karena proses laporan keuangan yang sudah audited tadi itu harus dijadikan undang-undang seperti itu. Oh gitu. Berarti sebenarnya kalaupun memang ini kan bisa dijadikan undang-undang, Betul. tapi memang harus fix ya Harus datanya fix. ya. Itu tadi. Jadi kalau sudah audited, sudah jadi undang-undang, maka itu adalah final. Jadi sudah seharusnya tidak bisa diubah lagi. Ini jangka waktu 6 bulan. Tadi sempat kalau untuk DPR sendiri sebenarnya 4 bulan gitu ya. Enggak, dalam prosesnya. Oh dalam gitu ya, prosesnya 4 bulan ya. betul. Kemudian bisa ada di dalam jangka waktu ini, kalaupun ternyata sudah dilaporkan nih ceritanya, udah dilapor, ternyata ada data yang tertinggal, itu apakah boleh ditarik lagi? Bisa. Jadi nanti kan dalam laporan unaudited tadi itu kan diperiksa gitu kan. Tiba-tiba katakanlah ditemukan ini katanya misalkan ada beli AC lah misalkan gitu ya. Ini katanya beli AC-nya ada 10 nih gitu kan. Kok pas kami cek AC-nya cuma 9 gitu kan misalkan. Atau berdasarkan kwitansinya nih cuma 9 misalkan. Artinya kan ada satu AC nih yang hilang kwitansinya, atau dia mungkin sebenarnya tidak ada seperti itu. Nah, jadi kan ini yang harus ditelusuri oleh ini. Tolong dicek dong, ini AC ke-10 ini apa gitu kan. Nah, jadi biasanya dalam proses seperti itulah laporan keuangan ini mengalami koreksi. Artinya kan nanti either ada kwitansi, ternyata kwitansinya ketinggalan nih di mana gitu kan misalkan, baru disusulkan, atau ternyata oh iya benar saya salah ketik misalnya sebenarnya 9 misalkan gitu kan. Jadi itu nanti dikoreksi jumlahnya seperti itu. Berarti dari dua pihak ini memang harus saling ini ya. Harus koordinasi. Harus koordinasi. So, biasa kalau di bulan-bulan Maret, April itu saya dulu pernah pas di pusat ngurusin itu ya, itu rapatnya hampir tiap minggu dengan berbeda kementerian. Jadi kayak udah kesana kesini gitu udah. Wah udah sibuk banget lah kalau udah bulan-bulan gini. Berarti memang DJPB sendiri sebenarnya menangani setiap kementerian. Betul. Jadi kita itu kan kalau kami kan namanya kantor wilayah gitu ya, tapi di setiap wilayah. Jadi di bawah DJPB juga salah satu kantor pusatnya namanya Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nah, jadi di unit eselon 2 ini, jadi mereka lah yang berurusan dengan kementerian-kementerian. Jadi semua kementerian itu yang eselon 1-nya juga itu semuanya setor laporan ke Direktorat APK ini. Jadi nanti mereka lah yang akan mengkonsolidasikan semuanya seperti itu. Kita berbicara soal pelaporan keuangan. Apakah LKHP itu masuk dalam DJPB juga? Nih LKHP gimana? Laporan apa itu? Harta kekayaan. Kalau harta kekayaan. LHKP apa LKHP? Saya juga. Laporan harta kekayaan pejabat negara. Nah itu lebih. Lebih kurang itu. Kalau itu kita ranah yang berbeda sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau laporan harta kekayaan itu sih lebih terkait dengan keterbukaan personal gitu ya ibaratnya. Jadi itu tidak masuk dalam pencatatan keuangan negara seperti itu. Jadi unit yang menanganinya juga unit yang berbeda. Dan itu juga nanti kalau kita berhubungannya dengan BPK, yang laporan harta kekayaan itu berhubungannya dengan KPK. Oh gitu, ternyata beda ya. Beda. Saya kira yang namanya laporan kayak gitu kan memang harus ini ya. Memang ada satu badan tersendiri. Betul. Jadi kalau yang itu muaranya di KPK. Jadi hubungannya terkait ini orang kok tiba-tiba gitu ya. Harta kekayaannya melambung atau tidak gitu. Oke. Baik, Mas Rizky, ini kalau terkait dengan infrastruktur ya, apakah laporan-laporan tentang infrastruktur ini memang juga berkaitan dengan DJPB atau justru dia langsung ke BPK? Nah, jadi kalau kita bilang dari sisi penyusunan laporan keuangannya itu berhubungan juga dengan kita. Tapi ketika misalkan BPK, katakanlah BPK itu kan kalau kita bilang ya mungkin pegawainya ya banyak lah ibaratnya, cuma jumlah satuan kerja itu lebih banyak lagi gitu kan. Artinya nanti bisa jadi BPK itu melakukan pengujiannya secara sampling. Katakanlah misalkan dia di kementerian
katakanlah di Kementerian Pendidikan misalkan gitu ya. Jadi dia kalau Kementerian Pendidikan nggak ada di daerah, Kementerian Agama lah yang paling gampang lah ibaratnya. Misalnya Kementerian Agama dia melakukan pemeriksaan di pusat, nanti dia akan melakukan sampling juga ke daerah. Jadi misalkan katakanlah kayak ada madrasah itu kan itu juga satuan kerja pemerintah. Gitu. Jadi bisa jadi mereka turun nih ke madrasah gitu kan untuk ngecek langsung misalkan kayak gitu kan apa masalah-masalah yang secara langsung ada di sana. Dan juga itu juga misalkan kayak katakanlah kayak madrasah itu misalkan dia membangun sekolah gedung baru misalkan jadi kan gitu. Jadi artinya laporan itu kan harus jadi bagian dari laporan keuangan gitu kan. Artinya nanti itu yang akan dicek juga apakah pengadaannya sudah dilakukan dengan benar seperti itu. Apakah harga-harga yang dilakukan sudah sesuai? Apakah kualitasnya jangan-jangan ini kualitasnya katanya beton, begitu diketok runtuh misalkan gitu kan. Itu kan artinya itu juga jadi pertanyaan. Artinya kan pelaporan harganya misalkan kata itu sesuai atau tidak. Itu juga itu menjadi bagian dari ranahnya pertanggungjawaban melalui laporan keuangan tersebut. Berarti masih nyambung ke DJPB juga. Nyambung banget. Jadi kami nanti juga andai kata misalkan tiba-tiba ditemukan masalah kan nanti kan kami juga kayak ikut diajak konsultasi juga misalkan ini masalahnya apa, kenapa gitu kan. Karena bisa jadi mereka membutuhkan kayak dulu pas pencairan dananya seperti apa, seperti itu gitu kan. Berarti setiap kementerian memang harus ada ada hubungan juga sama DJPB ya. Betul, harus banget. karena memang pelaporannya bermuaranya di DJPB. Gitu. Oke, ini saya nemu istilah-istilah ada 4 tingkatan. Wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar. Ada yang apa lagi nih? Tidak memberikan pendapat. ini mengenai apa ini? Nah, jadi kalau kita bilang kan BPK itu melakukan pengujian atas kualitas laporan keuangannya itu kan ada beberapa kriteria yang mereka gunakan. Jadi sebuah laporan keuangan itu pertama sesuai nggak sih dengan standar. Jadi apakah sudah disusun dengan benar? Misalkan ketika dia belanja untuk membangun jalan, apakah telah dicatat sebagai pembangunan jalan gitu kan? Jangan sampai ngomongnya bangun jalan tapi kok dicatatnya pembangunan gedung gitu kan. Artinya kan ada standar itu kan. Kalau memang dicatat sebagai pembangunannya jalan, dicatat juga sebagai jalan. Kemudian yang kedua adalah apakah dia sudah cukup atau belum nih pengungkapannya. Jadi ini untuk membangun jalan ini ada honor konsultan misalkan, ada honor desainer misalkan. Jadi apakah sudah cukup nih gitu kan. Jadi jangan sampai nanti ada bagian-bagian uang yang tidak dipertanggungjawabkan. Contohnya ini kok ada 100 juta misalkan tapi nggak tahu buat apa gitu kan. Nah, ngomongnya habis buat bangun jalan cuma nggak tahu buat apa gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kepatuhan terhadap perundang-undangan. Jadi ini terkait dengan misalkan kalau misalkan dia bangun jalan tadi apakah sudah dilakukan lelang misalkan. Jadi dia nggak main tunjuk aja nih gitu kan. Jadi apakah sudah ada proses lelang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana proses pengendalian internnya gitu. Jadi apakah dari kan biasanya kalau unit satuan kerja itu punya kayak audit internalnya dulu juga nih, dia punya internalnya juga untuk ngecek gitu kan. Jadi apakah sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, jadi dari laporan keuangan tadi itu ada 4 level opini tadi gitu kan. Yang paling rendah itu yang tadi tidak memberikan pendapat. Ini yang kalau orang sering dengar tuh mungkin disclaimer gitu kan. Jadi ketika BPK tidak memberikan pendapat atau satuan pemeriksa tidak memberikan pendapat itu artinya laporan keuangannya sendiri pun bahkan nggak jadi gitu ya. Jadi ibaratnya laporan keuangannya tuh kayak loh apa yang mau diperiksa gitu kan. Nah, sehingga mungkin ada yang kurang, ada yang apa itu ya udah tidak kita berikan pendapat gitu kan. Nah, berbeda dengan tidak wajar gitu kan. Kalau tidak wajar itu laporan keuangannya ada lengkap tapi memang tidak wajar. Tadi misalkan ditemukan ini ada salah di sana, salah di sini gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah dia wajar tapi dengan pengecualian. Artinya dia sebenarnya wajar gitu kan. Cuma tadi kayak ini ada 10 juta nih tapi kok kayaknya kurang kwitansi aja nih misalkan gitu kan. Atau jadi dia ada pengecualian gitu kan. Nah, yang paling tinggi dan yang paling bagus itu adalah wajar tanpa pengecualian. Artinya BPK melihatnya semuanya itu aman, gitu ya. Aman, wajar dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik seperti itu. Berarti kelas yang paling tinggi itu wajar tanpa pengecualian. Betul. Ya? Karena ini kayak udah fix gitu ya. Udah fix lah pokoknya, udah ya? bagus lah pokoknya gitu ya. Dan kalaupun kalau ditemukan seperti ini, tapi apakah memang ada semacam, kalau saya pernah lihat di TV ya, di TV itu ada laporannya ke bukan seminar ya,
kementerian masing-masing itu. Ini semacam main sidang-sidangan juga nggak sih? Kalau sidang-sidangan enggak. Kalau kita bilang sidang, kayaknya bukan sidang deh. Jadi lebih ke kayak kita bilangnya pertemuan tripartit gitu ya. Jadi Iya itu. pada pertemuan tripartit itu ada perwakilan dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh DJPB. Iya. Itu ada perwakilan dari BPK sama perwakilan dari Satuan Kerja Kementerian terkait gitu ya. Jadi 3 pihak ini akan ketemu nih, pasti ngobrol nih. Biasa kan, oh ini ada masalah nih, dicek di mana sih masalahnya gitu kan, di mana sih kurangnya gitu. Nah, jadi pada pertemuan tripartit inilah biasanya, oh ternyata ini tuh ada nih, cuma kami nunggu masih bukti-buktinya masih dikirim misalkan gitu kan. Jadi itu masih di ujung Indonesia misalkan gitu kan. Nah, jadi biasanya pada pertemuan inilah terjadi diskusi lah ibaratnya. Jadi untuk menuntaskan kira-kira apa yang kurang dan apa yang perlu ditambahkan seperti itu. Jadi mainnya diskusi ya. Betul, diskusi. Bukan main marah-marahan. Walaupun nanti kadang ada marahnya juga sih. Ini lambat banget gitu. Karena hal macam ini agak sensitif ya. Betul. Bukan agak sih, memang sensitif ya. Sekali. Jadi karena kalau kita bilang bahwa ya kita kan dari levelnya Kementerian Keuangan ya memang kadang kontrol kita ya sejauh ada batas tertentu lah yang bisa kita lihat gitu kan. Jadi asalkan memang ada kwitansi, ada bukti, itu ya bisa dipertanggungjawabkan itu kan secara materialnya seperti apa, seperti itu. Istilahnya tuh ada laporan, ada fisik gitu. Betul. Ya. Kalau misalnya kwitansinya sekian, ya memang fisiknya memang sesuai dengan itu gitu, ya. betul. Pernah ketemu yang kasus-kasus kayak gini, Mas Rizky, di lapangan? Kalau saya sih belum pernah terlibat langsung ya. Jadi kalau saya pribadi sih belum sih. Jadi belum pernah ketemu langsung permasalahan yang sampai spesifik seperti itu gitu. Jadi kalau kita sih paling ketemu masalah tuh kayak misalkan cuma kekurangan ini apa? Kita tuh ada beberapa unsur laporan keuangan, ada laporan operasional, ada laporan arus kas, ada neraca gitu kan, dan juga ada catatan laporan keuangan gitu kan. Nah, jadi biasanya kita kayak yang paling sering kalau saya temukan itu kayak, oh ini kurang nih CLK-nya mana gitu, catatan atas laporan keuangannya mana gitu kan, atau laporan operasionalnya mana gitu. Jadi biasa kita lebih ke kekurangan administrasinya sih seperti itu. Karena pertanggung jawabnya memang Lebih ke langsung ke satuan kerjanya. Gitu. Oke lah. Ini ada mengenai paket undang-undang keuangan negara. Ini dari tahun 2003, 2004. Tapi memang ada ini ya, semacam ada revisi ya mengenai undang-undang keuangan negara nih, Mas Rizky. Jadi kita itu dari awal penjajahan, kata dari merdeka lah gitu iya. Kita itu mengacu pengelolaan keuangan kita tuh ke peninggalannya Belanda. Namanya tuh ICW. Saya lupa kepanjangannya Pak, Indische Compatibility with atau apa. Jadi itu hukum perbendaharannya Belanda gitu kan. Jadi itu kita anut lah ibaratnya sampai tahun 2003. Jadi 2003 itu dimulailah reformasi pengelolaan keuangan negara. Jadi ada 3 paket undang-undang keuangan negara yang kita terbitkan itu dari tahun 2003 sampai 2004. Jadi ada Undang-Undang Nomor 17 itu yang tentang keuangan negara. Terus ada Undang-Undang Nomor 1 yang tentang perbendaharaan negara, sama Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 itu adalah tentang pemeriksaan. Nah, jadi sebenarnya ini satu ICW tadi kita pecah jadi 3 gitu kan. Jadi keuangan negara ini adalah yang mengatur ketentuan umum pengelolaan keuangan negara, perbendaharaan negara ini bagaimana pelaksanaan keuangan negara tersebut, sama yang pemeriksaan itu bagaimana laporan pertanggungjawabannya tadi diperiksa. Jadi itu mulai tahun 2004 dan itu kita pertama kalinya juga menyusun laporan keuangan dan itu juga kita nggak langsung WTP juga gitu kan. Jadi kita tuh pertama kali WTP itu baru di tahun 2017, artinya atas laporan keuangan tahun 2016. Jadi lumayan lama perjuangan kita dengan BPK itu untuk mendapatkan sampai dengan WTP seperti itu. Nah, kalau boleh tahu informasi DJPB ini memang baru berdiri atau memang sudah dari dulu? Kalau kita bilang dari dulu itu sudah ada. Sudah Jadi, ada. kita itu mulai dari Direktorat Jenderal Anggaran namanya dulu, terus pecah menjadi 2, dan akhirnya dengan lahirnya yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara itu barulah itu kalau kita bilang lahirlah DJPB gitu ya. Jadi yang kita beroperasional sebagai perbendaharaan negara seperti Berarti DJPB berdiri tahun 2004? Iya, kurang lebih 2004, betul. Oke.
sampai sekarang. Sampai sekarang, tahun 2004 itu kayak titik balik lah ibaratnya. Titik balik. Betul. Oke. Dan memang tugasnya sebagai pemeriksa. Kalau DJPB pengelola pelaksanaan, pelaksanaannya. Sementara BPK sebagai Pemeriksanya. Nah, ini kalau antara DJPB dengan BPK, apakah memang harus berhubungan atau punya tugas masing-masing sebenarnya? Kita bilang punya tugas masing-masing sih. Jadi cuma memang kita berhubungan dalam hal sinergi gitu ya. Karena kan kita juga misalkan kayak menemukan masalah gitu kan. Artinya kita juga perlu konsultasi sama BPK. Misalkan ini kira-kira tindak lanjutnya mau diapain sih ini gitu kan. Jadi apakah masalah ini bisa kita selesaikan ataukah mungkin butuh tindak lanjut level secara eskalasi secara nasional seperti itu. Oke. Berarti memang ada semacam apa ya? SOP tersendiri ya. Betul. Antara BPK dengan DJPB. Betul. Pernah nggak sih? Pernah. Saya selalu nanya pernah nggak ya? Antara DJPB dengan BPK ini ada permasalahan pernah nggak nih? Misalnya BPK menemukan apa di DJPB atau DJPB justru menemukan apa di BPK? Biasanya sih kalau kita bilang silang pendapat ya ibaratnya itu biasanya silang pendapat itu karena adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku gitu kan. Jadi kadang kan mungkin ada suatu klausul A menurut kita ini penafsirannya seperti ini gitu kan, sementara menurut BPK ini penafsirannya seperti ini. Jadi kadang memang kalau kita bilang silang pendapat itu biasanya nanti ya diangkatnya dia harus dieskalasi itu karena ibaratnya kan kadang kita bilang bahwa ketentuan itu cuma satu, tapi kan yang melaksanakannya banyak gitu kan. Jadi dan masing-masing orang ini bisa memiliki pandangan dan persepsi opini yang masing-masing. berbeda, betul. Bener, Jadi kadang kita perlu kayak ini menurut saya ini, yaudah kita angkat ke atas gitu. Jadi kita diskusikan di atas. Ini sebenarnya maknanya apa gitu kan, bahwa yang mana yang lebih baik kita anut. Biasanya itu juga mungkin salah satu penyebab kayak ini ditemukan masalah, cuma ternyata itu salah penafsiran aja gitu kan. Artinya itu bisa jadi dianulir, tiba-tiba itu nggak jadi masalah gitu. Berarti memang harus ada penyatuan persepsi dulu ya, betul. biar tidak ada semacam saling klaim saya benar gitu ya. Tapi memang pernah terjadi seperti itu ini. Biasa terjadi. Berarti memang sudah makanan sehari-hari. Kali bang makanan sehari-hari nggak juga sih. Coba ibaratnya antara sering dan jarang, jadi kayak tidak sering banget lah ibaratnya. Oke lah, Mas Rizky sebenarnya banyak yang mau kita bahas ya, tapi waktu ini selalu membatasi nih. Tapi kalau menurut Mas Rizky sendiri nih ya, ini saya nemu peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Apakah memang ada standar untuk akuntansi khusus untuk pemerintah atau memang sebenarnya akuntansi secara umum tuh sama aja atau bagaimana? Jadi kalau kita bilang sebenarnya standar akuntansi itu kan banyak gitu ya. Iya. Ada standar akuntansi yang berlaku keuangan umum. Jadi misalkan kayak bank itu punya standar akuntansi, perusahaan-perusahaan itu pasti punya standar akuntansi sendiri karena pembukuannya kan masing-masing beda-beda gitu. Iya. Kalau pemerintah itu sudah kita standarisasi juga melalui sebuah standar akuntansi pemerintah gitu kan. Jadi jadi supaya kita harus memenuhi kriteria-kriteria laporan keuangan yang baik gitu ya, karena salah satunya adalah dia harus bisa dibandingkan gitu. Jadi jangan sampai katakanlah Kementerian Pendidikan nyusun dengan standar A, dengan standar B. Jadi kan artinya nanti ketika mau digabungkan malah nggak ketemu. Benar. Jadi maka dari itu kita melalui PP tadi itu kita buat menjadi satu standar. Jadi ketika laporan dari Kementerian A digabungkan dengan Kementerian B itu bisa menyatu, jadi maka itu kita bisa susun menjadi laporan keuangan pemerintah pusat itu. Ini memang berlaku untuk semua dan akhirnya justru mempermudah ya. Betul, jadi tujuannya untuk mempermudah. Oke, mempermudah untuk DJPB sendiri untuk bisa menyusun. Jangan sampai nanti kami harus malah mereka-reka ini artinya apa, harus dicocok-cocokin, jangan sampai. Oke lah, Mas Rizky ini terakhir dah ya. Kita sudah di ujung ini. Sebenarnya untuk standar menyusun laporan keuangan itu bagaimana sih? Kalau berdasarkan DJPB atau mungkin apakah memang sebenarnya standar yang ada tuh memang sudah baku atau justru memang bakal ada perubahan-perubahan? Kalau kita bilang baku sih dia berlaku baku, tapi kalau kita bilang baku dia tetap dinamis gitu kan, karena kan
bisa jadi Indonesia katakanlah menerapkan A gitu, tiba-tiba secara internasional, wah itu kayaknya sudah bisa diperbaiki tuh misalkan gitu kan. Jadi itu bisa saja mengalami perubahan. Jadi kayak sekarang tren terbaru tuh kayak masalah properti investasi misalkan gitu kan. Dulu kan pemerintah itu bisa saja punya katakanlah punya tanah kosong gitu kan, tanah kosong atau punya gedung misalkan, cuma gedung tuh sering dipakai untuk sewa orang kawinan misalkan gitu kan. Nah artinya kan sebenarnya kayak itu kayaknya bukan aset gitu kan, itu properti investasi, artinya properti itu bisa dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Nah jadi ini ada sebuah perkembangan lah ibaratnya. Jadi kan kita tuh standar akuntansi itu baku, cuma terbuka. Jadi kayak ini kayaknya bisa ditambahin gitu kan. Jadi memang kita kalau kita bilang dinamis banget gitu kan, karena jadi, kita harus menyesuaikan. Tidak saklek gitu tidak ya. Tidak saklek lah ya. Jadi salah satunya juga itu kayak yang tadi contohnya properti investasi itu berdasarkan masukan dari BPK juga gitu. Jadi artinya ya BPK ngasih saran, pemerintah bilang oh iya ini kayaknya bisa nih gitu kan. Jadi itu justru sinergi antara pemerintah sama BPK seperti itu. Berarti memang ada semacam penyatuan persepsi, kemudian aturan-aturannya tidak saklek ya, karena ya itu tadi ya seperti salah satunya contoh gedung ya. Gedung itu ternyata bisa jadi tempat ini, tempat itu, bisa disewakan, bisa disewakan, bisa dipakai secara pribadi juga gitu kan. Baiklah Mas Rizky, waktu kita ternyata tidak bersama. Sebenarnya banyak yang mau dikulik di sini ya. Ini penasaran nih saya nih. Tapi yang pasti untuk Mas Rizky terima kasih untuk hadirnya ya, untuk bincang-bincangnya di sore hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kita obrolkan di sini bisa menjadi semacam informasi untuk masyarakat. Oh ya, tadi untuk masyarakat tadi kalau misalnya pengen ngintip tentang laporan keuangan yang disusun oleh DJPB ini kemana nih Mas Rizky? Jadi kita itu punya website lah ibaratnya, website kita di djpb.kemenkeu.go.id gitu kan. Cuma memang kalau kita bilang saya mau mencari LKPP-nya ada di mana mungkin agak rumit gitu ya. Biasanya kalau memang mau gampang buka Google aja, cari laporan keuangan pemerintah pusat tahun berapa gitu, nanti akan muncul. Jadi di website kami itu komplit mulai dari tahun 2004 sampai dengan yang terbaru itu ada semua di sana laporan keuangannya. Jadi kalau memang pengen tahu bisa kayak lebih gampang di googling lah daripada kita cari lewat portal djpb.kemenkeu.go.id itu ya. Berarti ini semacam transparansi lah. Betul. Ya. Transparansi jadi yang dilakukan. Tersedia. Tinggal apakah masyarakat mau mengaksesnya atau tidak seperti itu. Tinggal dilihat bagaimana ya. Sambil belajar membacanya. Oke, sekali lagi untuk Mas Rizky terima kasih untuk kehadirannya di kesempatan sore hari ini ya. Apapun itu, mudah-mudahan DJPB berjalan dengan sesuai yang diinginkan ya. Sesuai dengan yang diinginkan masyarakat juga. Dan untuk Mas Rizky sukses selalu. Terima kasih. Baik Mas Rizky, selamat sore. Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Baik pendengar, sudah kita ikuti bincang-bincang kita bersama narasumber kita ataupun tamu kita di sore hari ini. Ada Rizky Novianto ya, sebagai kasih analisa statistik dan penyusunan laporan keuangan dari DJPB Sumatera Selatan. Dan untuk Anda semuanya nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan masuk di program berikutnya, akan ada Warta Belajar Sumba. Untuk sore hari ini tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz. Stasiun Relay